Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Saat ini kami akan mempresentasikan taks organisasi manajemen perusahaan industri OMPI dari kelompok 9 Sitet IRP Indonesia. Next. Next slide. Nah, eh, berikut adalah anggota kelompok kami. Ada Diandra Kamila Rashid, CP202. Ada saya sendiri, Tiko. Ada Muhammadiyah, CP226. Dan Niwayan Elsa Irianti, CP231. Dan Rafael Krisendi, CP234. Untuk berikutnya, IRP. Oke, next. Nah, berikut untuk daftar isi dari materi yang akan kami sajikan. Kita akan bahas apa aja. Kita akan bahas dari pengertian IRP dan pengaruh IRP terhadap perekonomian negara Jerman, dan juga nanti ada IFAS dan EVAS dari internal faktor dan eksternal faktornya, analisis summary IRP apa aja. Dan nanti kita juga akan tampilkan analisis SWOT dan diagram Cartesius dari IRP yang telah kita bikin. Next, untuk IRP dan overview akan dijelaskan oleh Kak Diandra. Silakan, Kak. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian ERP atau Enterprise Resource Planning, yang di mana itu sistem menggunakan untuk mengelola kegiatan atau pengelolaan keuangan, pengadaan, produksi, proyek, SDM, dan lainnya. Adanya sistem ERP dapat memberikan informasi bisnis dengan real time dan lebih akurat. Enterprise Resource Planning memiliki sejumlah modul dan fitur, yakni keuangan, pengadaan, manufaktur, manajemen persediaan, manajemen pesanan, manajemen gudang, manajemen rantai pasokan, manajemen hubungan pelanggan, manajemen tenaga kerja, dan manajemen sumber daya manusia, otomatisasi layanan profesional, otomatis pemasaran, dan juga e-niaga. Next. Nah, di sini ada overview singkat penerapan sistem ERP pada SM Jerman. Implementasi sistem Enterprise Resource Planning atau ERP di perusahaan kecil dan menengah di Jerman merupakan langkah strategis yang penting untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Meskipun banyak SME yang fokus pada uh, fase go live, fase pasca implementasi seringkali diabaikan, yang dapat menyebabkan penurunan penggunaan sistem dan peningkatan kebutuhan untuk workarounds yang tidak terencana. Penelitian menunjukkan bahwa knowledge dan expertise sharing atau case memiliki peran sentral dalam keberhasilan implementasi ERP, namun seringkali tidak diperhatikan. Untuk mengatasi masalah ini, disarankan penerapan langkah-langkah sosioteknis dan juga case orientasi untuk mendukung keberlanjutan case sepanjang siklus hidup ERP. Dengan demikian, perlu diperhatikan pada penguatan kolaborasi antara semua aktor yang terlibat untuk juga memastikan keberhasilan jangka panjang sistem ERP di SME Jerman. Selanjutnya, Oke, selanjutnya di sini ada analisis SWOT yang pertama yaitu di IFAS, yaitu internal faktornya. Di sini kita mengambil dari kekuatan juga kelemahan atau strength atau weakness-nya dari kondisi UKM kecil sampai dan menengah di Jerman di sini. Untuk poin pertama ada sistem ERP dapat mengotomatiskan proses bisnis yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional di UKM dengan bobot 0,4, ratingnya 5, skornya 2, lalu implementasi ERP yang berhasil dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik melalui integrasi data yang lebih baik dengan bobot 0,3 dengan rating 4,8 dan skornya 1,44. Lalu faktor organisasi seperti dukungan manajemen dan keterampilan tim proyek sangat penting untuk implementasi yang berhasil. Bobotnya ini 0,3, ratingnya 4,8, skornya 1,44.
Lalu untuk kelemahannya di sini, poin pertamanya sistem ERP ini mungkin tidak sesuai dengan tujuannya sejak awal, yang menyebabkan potensi kesalahan konfigurasi dengan bobot 0,4, ratingnya 4,4, skornya 1,76. Lalu seringkali terdapat kurangnya keterlibatan dari pengguna akhir selama implementasi yang dapat menghambat adopsi dengan bobot 0,3, rating 4,8, dan skor 1,44. Lalu beban kerja tambahan pada karyawan selama implementasi dapat menyebabkan penolakan dan kelelahan. Bobotnya ini 0,3, ratingnya 4,6, dan skornya 1,38. Nah, berdasarkan hal ini, terlihat bahwa untuk eh, bagian kekuatan sendiri, bobotnya ini ada berjumlah satu dan skornya dijumlahkan menjadi 4,88. Dan untuk kelemahan ini jumlah bobotnya satu dan skornya 4,58. Nah, lalu untuk menjadi total IPAS-nya kita tambahkan saja kedua bobot sebelumnya, lalu kedua skornya, dan nanti total skornya dibagi dua. Jadi 4,88 ditambah 4,58 dibagi dua, dihasilkan 4,73. Selanjutnya, kita masuk ke faktor eksternalnya. Di sini diambil pada bagian peluang dan juga ancaman. Di mana ada poin pertama, ada potensi untuk langkah-langkah sosioteknis guna mendukung transfer pengetahuan selama proses implementasi. Bobotnya 0,2, ratingnya 4,8, skornya 0,96. Lalu integrasi sistem ERP dapat memfasilitasi komunikasi dan kerjasama yang lebih baik di antara berbagai departemen. Implementasi dengan bobotnya 0,3, ratingnya 5, dan skornya 1,5. Lalu implementasi sistem ERP dapat membantu KM menghadapi tekanan persaingan dan tantangan pasar global dengan bobot 0,5, rating 4, dan skornya 2. Lalu untuk ancamannya, di poin pertama ada kompleksitas koordinasi antara konsultan dan klien dapat menimbulkan tantangan selama proses implementasi dengan bobot 0,4, rating 4,8, dan skor 1,92. Lalu penolakan dari karyawan karena peningkatan beban kerja dapat berdampak negatif pada keberhasilan implementasi dengan bobot 0,3, rating 5, lalu skornya 1,5. Lalu UKM mungkin menghadapi tantangan dalam mengelola operasi ganda sistem ERP lama dan baru selama transisi dengan bobot 0,3, rating 5, dan skor 1,5. Nah, dapat dilihat bahwa total dari bobot pada bagian peluang ini satu, lalu skornya 4,46. Lalu total untuk ancaman bobotnya ini satu, dan skornya 4,92. Sama seperti sebelumnya kita jumlahkan bobotnya, maka didapat skor IPAS-nya ini 4,69 didapat dari 4,46 ditambah 4,92 dibagi total bobotnya itu 2, dapat 4,69. Nah, selanjutnya nah, dari hasil perhitungan IPAS dan EPAS ini dapat kita terapkan terhadap bidang matriks grand strategi seperti yang ada pada gambar. Di sini terlihat bahwa titik yang muncul di bidang matriks ini yaitu berada di kuadran yang pertama. Di mana kuadran pertama ini menunjukkan bahwa perusahaan yang ada pada negara Jerman ini diharuskan untuk mengutamakan strategi yang bersifat agresif. Nah, berikut alasannya di mana skor IPAS menunjukkan 4,73, menunjukkan bahwa kekuatan internal organisasi, misalnya kemampuan untuk mengotomatisasikan proses bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, dan membuat keputusan yang lebih baik, relatif kuat. Lalu skor IPAS-nya sebesar 4,69 yang menunjukkan bahwa peluang eksternalnya seperti meningkatkan kemampuan operasional, dukung transfer pengetahuan, dan memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi juga relatif kuat. Dan dengan skor ini, strategi utama yang agresif ini sangat direkomendasikan, yang melibatkan pemanfaatan kekuatan internal dan peluang eksternal untuk mencapai pertumbuhan dan ekspansi yang cepat. Strategi ini cocok untuk UKM yang ingin segera menerapkan ERP dan meraup manfaatnya untuk tetap dapat berkompetitif di pasar. Nah, selanjutnya, Oke, pada tahap selanjutnya ini ada matrix SWOT, di mana matrix SWOT ini berguna untuk menganalisis kekuatan
kelemahan, eh, opportunity, dan ancaman. Nah, yang pertama itu ada strengths versus opportunities. Yang pertama itu sistem ERP dapat otomatiskan proses bisnis dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional di UKM. Yang kedua, implementasi sistem ERP ini dapat membantu UMKM menghadapi tekanan persaingan dan tantangan pasar global. Yang ketiga, implementasi ERP yang berhasil dapat menghasilkan keputusan dan pengambilan yang lebih baik melalui integrasi data yang lebih baik. Oke, yang berikutnya itu ada weakness versus opportunities. Yang pertama itu kompleksitas proses implementasi dapat mengurangi efektivitas sistem ERP jika tidak dikelola dengan baik. Yang kedua, sering terjadi kurangnya keterlibatan pengguna akhir selama implementasi yang dapat menghambat kustomisasi dan konfigurasi sistem ERP. Yang ketiga itu beban tambahan kerja pada karyawan selama implementasi dapat menyebabkan ketidakpuasan dan kelelahan. Next. Yang selanjutnya itu ada strength versus threat. Yang pertama, sistem ERP dapat mengotomatiskan proses bisnis, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional di UKM. Yang kedua, implementasi sistem ERP dapat membantu UKM menghadapi tekanan persaingan dan tantangan pasar global. Yang ketiga, implementasi ERP yang berhasil dapat menghasilkan pengembalian keputusan yang lebih baik melalui integrasi data yang lebih baik. Yang terakhir itu weakness versus strength. Yang pertama, sistem ERP mungkin tidak sesuai dengan tujuan sejak awal hingga menghambat UKM dalam memanfaatkan sistem ERP untuk meningkatkan kemampuan operasional dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Yang kedua, kompleksitas proses implementasi dapat mengurangi efektivitas sistem ERP jika tidak dikelola dengan baik. Yang terakhir itu beban tambahan kerja pada karyawan selama implementasi dapat menyebabkan ketidakpuasan dan kelelahan. Next. Baik, berdasarkan dari penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan. Pertama, implementasi sistem Enterprise Resource Planning atau ERP memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan di Jerman, terutama di sektor manufaktur dan juga UKM atau usaha kecil dan menengah. Selanjutnya yang kedua ada analisis SWOT yang menunjukkan bahwa implementasi ERP di UKM Jerman memiliki kekuatan dalam meningkatkan efisiensi, operasional, dan pengambilan keputusan. Namun juga menghadapi tantangan seperti kesesuaian sistem dan resistensi karyawan. Selanjutnya yang ketiga ada strategi agresif yang direkomendasikan berdasarkan skor IFAS dan juga EFAS yang melibatkan pemanfaatan kekuatan internal dan peluang eksternal untuk mencapai pertumbuhan dan ekspansi yang cepat dalam implementasi ERP. Yang keempat ada faktor kunci kesuksesan implementasi ERP di industri Jerman meliputi dukungan manajemen, keterampilan tim proyek, dan keterlibatan pengguna akhir selama proses implementasi. Selanjutnya ada knowledge dan juga expertise sharing atau CASE memiliki peran sentral dalam keberhasilan implementasi ERP, namun seringkali tidak diperhatikan secara memadai. Selanjutnya, untuk meningkatkan adopsi dari ERP dan daya saing perekonomian Jerman, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diusulkan. Pertama, ada penyediaan program pelatihan yang komprehensif, di mana pemerintah Jerman dapat mengembangkan program pelatihan yang komprehensif untuk karyawan pada perusahaan dan juga UMKM atau SMS yang akan mengimplementasikan sistem ERP. Selanjutnya ada peningkatan infrastruktur digital dan jaringan komunikasi. Pemerintah Jerman juga perlu berinvestasi dalam peningkatan infrastruktur digital, termasuk jaringan internet berkecepatan tinggi dan pusat data yang aman. Nah, ini akan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perusahaan untuk mengadopsi teknologi baru seperti ERP. Selanjutnya ada pemberian insentif dan juga pajak bagi perusahaan yang mengadopsi teknologi ERP. Nah, insentif yang dapat diberikan oleh negara dapat berupa pengurangan pajak untuk pembelian perangkat lunak dan hardware ERP, serta pengurangan biaya implementasi ERP termasuk pada pelatihan karyawan dan juga konsultasi. Selanjutnya,
Yang terakhir yaitu ada implementasi ERP yang efektif dapat membantu UKM Jerman dalam menghadapi tekanan persaingan dan tantangan pasar global, serta meningkatkan kemampuan operasional mereka secara keseluruhan. Baik, jadi sekian untuk penjelasan atau presentasi dari kelompok 9. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan terima kasih.